Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Jinan, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang perpajakan. Kita akan mulai masuk materinya ya. Yang pertama, apa itu pajak penghasilan? Untuk pengertian dari pajak itu sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Sedangkan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun pajak, atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak tersebut. Itu merupakan pendapat dari Mardiasmo nomor 155. Selanjutnya, apa itu PPh pasal 23? PPh atau pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri atau orang pribadi maupun badan, dan DUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Dasar hukum PPh pasal 23 adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan juga Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK /03/2008 tentang objek dan besarnya tarif pajak penghasilan pasal 23. Selanjutnya, objek PPh pasal 23 itu meliputi berbagai bentuk penghasilan. Antara lain yang pertama ada dividen, yaitu pembagian keuntungan yang diterima oleh pemegang saham atau pemilik modal dari perusahaan. Yang kedua ada bunga, yaitu penghasilan yang diterima dari pemberi pinjaman atau simpanan, baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun bentuk lainnya. Yang ketiga ada royalti, yaitu penghasilan yang diperoleh dari pemberian hak atas kekayaan intelektual, seperti hak cipta, hak paten, atau merek dagang. Yang keempat ada sewa, yaitu imbalan yang diterima atas penyewaan harta bergerak, seperti kendaraan ataupun alat berat. Dan yang kelima ada jasa, yaitu penghasilan yang diterima dari pemberian jasa seperti jasa konsultan, akuntansi, teknik, konstruksi, manajemen, dan juga lainnya. Objek PPh pasal 23 mencakup berbagai sektor usaha, itu mulai dari jasa profesional hingga penyewaan aset, yang menjadikan pajak ini relevan bagi banyak jenis bisnis yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada subjek PPh pasal 23. Subjek PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang melakukan pemotongan pajak. Yang pertama ada badan pemerintah. Yang kedua, subjek pajak badan dalam negeri. Yang ketiga ada BUT atau bentuk usaha tetap. Yang keempat ada penyelenggaraan kegiatan. Yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang keenam ada wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai KEP-50-PJ-1994. Dan yang terakhir ada orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran sewa. Selanjutnya, tarif pajak PPh pasal 23, yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-53-PJ-2009 tentang jumlah bruto. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf E angka 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali
diubah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tarif PPh pasal 23. Tarif PPh pasal 23 bervariasi, itu tergantung pada jenis penghasilan yang dikenakan pajak. Berikut ada beberapa tarif yang umumnya berlaku. Ada dividen, bunga, dan royalti, tarif yang dikenakan 15% dari jumlah bruto penghasilan. Sedangkan sewa atas harta bergerak, itu tarifnya 2% dari jumlah bruto dan penghasilan. Dan yang ketiga ada imbalan jasa lainnya, itu tarifnya 2% dari jumlah bruto penghasilan. Selanjutnya, wajib pajak PPh pasal 23. Menurut pendapat Mardiasmo tahun 2011 nomor 23, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi, yang mana adalah orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus atau bentuk usaha yang memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Yang kedua ada wajib pajak badan, yaitu sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan usaha milik negara atau milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik atau organisasi lainnya, bentuk dan lembaga badan lainnya. Pengertian bentuk badan lainnya adalah bentuk dari kerjasama operasi. Pengecualian PPh pasal 23, yaitu meskipun PPh 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, jasa, dan hadiah selain yang telah dipotong oleh PPh 21, namun ada beberapa hal yang dikecualikan dalam PPh 23. Di antaranya ada penghasilan yang mempunyai ikatan hutang dari bank, selanjutnya ada sewa yang terhutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Selanjutnya yang ketiga ada dividen yang diperoleh PT atau perseroan terbatas yang bertempat tinggal di Indonesia yang berasal dari cadangan laba yang ditahan sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi dan BUMN ataupun BUMD. Selanjutnya ada SHU koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya, dan yang terakhir ada penghasilan yang terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Untuk contoh dari perhitungan PPh pasal 23, di sini ada Pak Rinto menerima royalti atas hak yang digunakan sebesar 5 juta. Berapa besar pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas royalti dari Pak Rinto? Untuk tarif pajak PPh pasal 23 dikali jumlah bruto untuk rumusnya. Berarti 15% dikali 5 juta yaitu 750.000 dari besarnya pemotongan pajak penghasilan PPh 23 atas royalti yang dikenakan kepada Pak Rinto. Selanjutnya, apa itu PPh pasal 24? PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur tentang hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak di luar negeri untuk mengurangi jumlah nilai pajak penghasilan terutang yang dimiliki di Indonesia. Dasar hukum PPh pasal 24 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atau Undang-Undang PPh dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 /PMK.03/2018 tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri.
Peraturan ini berlaku mulai dari 31 Desember tahun 2018 dan menggantikan keputusan Menteri Keuangan nomor 164 garis miring KMK titik 03 garis miring 2002. Selanjutnya ada objek PPh pasal 24. Objek pajak dari PPh pasal 24 yakni penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha di luar negeri sesuai dengan pasal 24 ayat 3 UU PPh. Seperti yang pertama ada pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua ada pendapatan atas keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang ketiga ada penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan pengguna harta bergerak. Yang keempat ada penghasilan berupa sewa sehubungan dengan pengguna harta tidak bergerak. Yang kelima ada penghasilan dari BUT di luar negeri. Yang keenam ada penghasilan dari pengalihan hak penambangan atau pembiayaan atau permodalan perusahaan pertambangan di luar negeri. Yang ketujuh ada keuntungan dari pengalihan harta tetap di luar negeri, dan yang kedelapan ada keuntungan dari pengalihan harta dari BUT yang ada di luar negeri. Selanjutnya, subjek PPh pasal 24. Subjek pajak yang dapat memanfaatkan ketentuan PPh pasal 24 ada yang pertama ada wajib pajak dalam negeri atau WPDN, ada orang pribadi dalam negeri, yaitu wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat tinggal di Indonesia. Yang kedua ada badan dalam negeri atau perusahaan atau badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Ada juga wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Yang pertama ada penghasilan yang berasal dari luar negeri yang berupa ada dividen, bunga, royalti, keuntungan usaha atau penghasilan yang telah dikenakan pajak di negara sumbernya. Dan yang terakhir ada wajib pajak yang membayar pajak di luar negeri, yaitu subjek pajak ini telah dikenakan pajak di negara lain atas penghasilan yang sama. Kredit pajak luar negeri diatur untuk mengurangi beban pajak berganda. Selanjutnya, tarif pajak PPh pasal 24. PPh pasal 24 tidak secara langsung menentukan tarif pajak tertentu. Tarif yang digunakan untuk menghitung pajak atas penghasilan luar negeri yang akan dikreditkan adalah tarif pajak penghasilan dalam negeri di Indonesia sesuai dengan ketentuan berikut. Yang pertama, tarif pajak orang pribadi menurut PPh pasal 17 ayat 1A. Itu berlaku untuk individu yang mendapatkan penghasilan dari luar negeri. Contohnya penghasilan yang sampai 60 juta, itu dikenakan 5%. Penghasilan dari 60 juta sampai 250 juta dikenakan 15%. Penghasilan dari 250 juta sampai 500 juta dikenakan 25%. Penghasilan di atas 500 juta itu dikenakan tarif 30%, sedangkan penghasilan di atas 5 miliar itu akan dikenakan 35%, maka tarif baru berdasarkan Undang-Undang HPP tahun 2021. Yang kedua ada tarif pajak badan menurut PPh pasal 17 ayat 2A yang berlaku untuk badan usaha yang mendapatkan penghasilan dari luar negeri. Yaitu tarif pajak badan umum yang dikenakan 22% itu berlaku sejak pajak tahun 2022 dan juga seterusnya. Selanjutnya ada wajib pajak PPh pasal 24. Wajib pajak yang terkait dengan PPh pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri atau WPDN yang memiliki penghasilan dari luar negeri. Berikut ada kategorinya. Yang pertama ada wajib pajak orang pribadi, yaitu individu yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, dan memperoleh penghasilan dari luar negeri. Contohnya seperti seorang pekerja Indonesia yang mendapatkan royalti dari luar negeri. Yang kedua, ada wajib pajak badan yang mana badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia dan memperoleh penghasilan dari luar negeri.
Itu contohnya ada perusahaan Indonesia yang memiliki cabang atau investasi di negara lain dan memperoleh dividen, bunga, ataupun laba usaha. Dan yang ketiga ada subjek pajak dalam negeri berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu subjek pajak dalam negeri yang sesuai dengan pasal Undang-Undang 2 PPH yang meliputi orang pribadi dan badan yang bertempat tinggal di Indonesia dan juga warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Selanjutnya ada pengecualian PPH pasal 24. Yang pertama, tidak ada bukti pembayaran pajak luar negeri. Pajak yang telah dibayarkan di luar negeri tidak dapat dikreditkan jika wajib pajak tidak memiliki bukti pembayaran atau pemotongan pajak dari otoritas pajak negara asal dari penghasilan tersebut. Yang kedua, penghasilan luar negeri tidak dapat dilaporkan, yaitu jika penghasilan di luar negeri tidak dilaporkan dalam SPT tahunan, maka pajak yang dibayar di luar negeri tidak dapat dikreditkan. Yang ketiga, ada pajak yang dibayar sesuai dengan ketentuan, yaitu pajak yang dibayar di luar negeri harus bersifat final dan dihitung atas penghasilan, dan juga pajak yang tidak berhubungan langsung dengan penghasilan, misalnya pajak atas aset atau pajak kekayaan yang tidak dapat dikreditkan. Yang keempat ada melebihi batas kredit pajak maksimal, yaitu kredit pajak yang dapat diakui terbatas pada pajak yang terutang di Indonesia atas penghasilan tersebut. Jika pajak luar negeri melebihi batas ini, selisihnya tidak dapat dikreditkan. Yang kelima, penghasilan dari negara tanpa perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, yaitu jika di Indonesia tidak memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B dengan negara sumber penghasilan, beberapa ketentuan pajak mungkin lebih sulit diterapkan meskipun ini bukan pengecualian secara langsung. Yang keenam ada subjek pajak yang tidak berstatus wajib pajak dalam negeri, yaitu PPH pasal 24 hanya berlaku bagi wajib pajak dalam negeri jika seseorang atau badan status sebagai wajib pajak luar negeri, maka ketentuan ini tidak akan berlaku. Selanjutnya ada contoh perhitungan PPH pasal 24, yaitu ada PT AAA pada tahun 2024 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 30 miliar dan dari luar negeri sebesar 15 miliar dengan asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Maka total penghasilan PT AAA yang tercatat sebesar 45 miliar karena penjumlahan dari penghasilan dalam negeri dan penghasilan luar negeri. Kemudian tarif PPH badan yang berlaku saat ini 22%, sehingga perhitungan PPH terutang sebagai berikut. Untuk pertama rumusnya tarif PPH badan dikali penghasilan neto dalam negeri. Berarti 22% dikali 30 miliar. Hasilnya 6 miliar 600 juta. PPH 24 yang dapat dikreditkan. Untuk rumusnya PPH luar negeri dibagi total penghasilan dikalikan dengan total PPH terutang. Berarti 15 miliar dibagi 45 miliar dikalikan 6 miliar 600 juta. Yang ketemu hasilnya 2 miliar 200 juta. Dengan demikian, PPH terutang yang telah dibayarkan PT AAA di luar negeri sebesar 2 miliar 200 juta, sehingga nominal dikredit pajak PPH pasal 24 yang dapat digunakan untuk mengurangi PPH terutang dalam negeri sebesar 2 miliar 200 juta. Selanjutnya masuk ke PPH pasal 25. Menurut Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, bahwa pengertian pajak penghasilan pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan secara angsuran setiap bulannya dalam waktu 1 tahun. Dalam Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 25 itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. Selanjutnya masuk materi objek PPh pasal 25. Objek dari PPh pasal 25 adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang telah menerima penghasilan kena pajak dan telah memiliki kewajiban untuk membayar pajak berdasarkan penghasilan tersebut. Artinya, wajib pajak yang telah memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan setiap tahunnya harus mengaksur pajak yang akan terutang pada tahun berjalan. PPh pasal 25 juga dikenakan pada semua jenis penghasilan yang dikenai pajak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sepanjang wajib pajak telah terdaftar dan memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Selanjutnya ada subjek PPh pasal 25. Subjek pajak pada PPh pasal 25 adalah wajib pajak dalam negeri atau WPDN yang mencakup yang pertama ada orang pribadi dalam negeri, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan atau berniat bertempat tinggal di Indonesia. Atau mereka yang mencakup individu yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha, pekerjaan, atau sumber lainnya di Indonesia baik sebagai karyawan, wira swasta, atau profesi tertentu. Atau bisa juga orang pribadi yang wajib membayar pajak, angsuran pajak bulanan dari bagian kewajiban pajak tahunnya. Yang kedua ada badan usaha dalam negeri, yaitu badan usaha atau entitas yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, seperti perusahaan, perseroan terbatas, koperasi, persekutuan, yayasan, atau organisasi lain yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Atau badan ini juga bisa mencakup perusahaan komersial, organisasi non-profit, maupun entitas lain yang memiliki kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Lalu ada tarif pajak PPh pasal 25. Besaran angsuran PPh pasal 25 itu ditentukan berdasarkan pajak terutang pada surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahun sebelumnya. Tarif angsuran bulanan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk rumusnya, angsuran PPh 25 yaitu PPh atau pajak penghasilan terutang tahun sebelumnya itu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong atau PPh yang sudah dipungut dibagi 12. Selain itu, ada beberapa kondisi khusus yang bisa mempengaruhi besaran angsuran PPh pasal 25, misalnya jika wajib pajak memperoleh penghasilan yang tidak teratur atau penghasilan dari luar negeri. Untuk tarif PPh untuk wajib pajak badan, pembayaran angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak badan yaitu PPh kena pajak dikalikan 25%. Untuk tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi, yaitu tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh adalah wajib pajak orang pribadi, tarif PPh bersifat progresif berdasarkan lapisan penghasilan. Yang pertama adalah penghasilan sampai dengan 60 juta dikenakan 5%. Jika penghasilan 60 juta sampai 250 juta dikenakan 15%. Untuk penghasilan 250 juta sampai 500 juta dikenakan 25%. Untuk penghasilan di atas 500 juta maka dikenakan 30%. Lalu ada wajib pajak PPh pasal 25. Yang pertama wajib pajak orang pribadi atau WPOP. Orang pribadi dalam negeri yang memiliki penghasilan kena pajak termasuk dari usaha, pekerjaan bebas seperti dokter, pengacara maupun akuntan. Ada WPOP yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib membayar angsuran bulanan berdasarkan hitungan pajak di tahun sebelumnya. Yang kedua ada wajib pajak badan, yaitu badan usaha dalam negeri yang memperoleh penghasilan kena pajak dari kegiatan usaha atau sumber lain, dan juga termasuk
perusahaan, koperasi, yayasan, dan juga badan hukum lainnya. Yang ketiga ada wajib pajak baru, yaitu wajib pajak atau perorangan maupun badan yang baru terdaftar dan belum memiliki data pajak tahun sebelumnya. Angsuran dihitung berdasarkan estimasi penghasilan atau perhitungan dari surat keterangan terdaftar atau SKT. Yang keempat ada wajib pajak yang tidak dikecualikan, yaitu WP yang tidak memenuhi syarat pengecualian PPh pasal 25. Pengecualian meliputi WP yang penghasilannya hanya dikenakan PPh final, seperti WP dengan penghasilan dari jasa konstruksi tertentu PPh final pasal 4 ayat 2, dan juga WP yang hanya memiliki penghasilan dari sewa tanah dan juga bangunan. Untuk pengecualian PPh pasal 25, pengecualian untuk pembayaran angsuran PPh pasal 25 dibagi menjadi beberapa jenis pajak dan kondisi tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 garis miring PMK titik 03 garis miring 2021 dengan ketentuan terkait lainnya. Untuk rincian pengecualiannya, yang pertama ada wajib pajak dengan penghasilan yang hanya dikenakan PPh final, yaitu wajib pajak yang penghasilan keseluruhannya dikenakan pajak dengan mekanisme PPh final, seperti penghasilan dari usaha kecil dan mikro atau UMKM yang dikenakan tarif final 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2018, atau penghasilan dari sewa tanah dan bangunan menurut PPh final pasal 4 ayat 2, dan juga penghasilan dari jasa konstruksi tertentu yang dikenakan PPh final. Yang kedua, ada wajib pajak dengan penghasilan di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan neto yang lebih kecil dari batas PTKP, yaitu 54 juta per tahun untuk wajib pajak tanpa tanggungan, dan juga tambahan 4.500.000 per tahun untuk setiap tanggungan maksimal 3 tanggungan. Yang ketiga ada wajib pajak baru yang belum memiliki penghasilan atau tahun pertama usaha. Dalam hal ini, besarnya angsuran PPh pasal 25 itu bisa ditetapkan Rp0 oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP hingga terdapat data penghasilan yang relevan. Yang keempat, wajib pajak memenuhi syarat bebas angsuran. DJP dapat memberikan pembebasan atau pengurangan pasal PPh pasal 25 kepada wajib pajak tertentu berdasarkan permohonannya jika wajib pajak mengalami penurunan penghasilan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, atau wajib pajak memiliki lebih banyak kredit pajak dibandingkan pajak terutang. Yang kelima, wajib pajak dikenakan PPh khusus atau beberapa sektor maupun jenis usaha tertentu diatur dalam peraturan perpajakan bisa mendapatkan pengecualian atau tarif khusus terkait angsuran PPh pasal 25. Untuk contoh perhitungan dari PPh pasal 25, itu ada Bapak Anton, seorang wajib pajak dari orang pribadi, memiliki penghasilan bersih sebesar 400 juta dalam tahun sebelumnya. Setelah pengurangan biaya-biaya yang diperbolehkan, pajak terutang dihitung berdasarkan tarif progresif. Untuk rincian pajak terutangnya, penghasilan kena pajak 60 juta pertama 5% dikali 60 juta, maka dikenakan 3 juta. Untuk penghasilan dari 60 juta sampai 250 juta, yaitu 15% dikali 190 juta dikenakan 28.500.000. Untuk penghasilan 250 juta sampai 400 juta, yaitu 25% dikali 150 juta, hasilnya 37.500.000. Untuk ditotalkan keseluruhan pajak terutang, yaitu 69 juta. Jika pada tahun sebelumnya Bapak Anton telah dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja sebesar 10 juta, maka angsuran PPh 25 dihitung sebagai berikut. Untuk angsuran PPh 25, 69 juta hasil yang tadi dikurangi 10 juta dibagi 12, maka 59 juta dibagi 12, yaitu 4.916.667 rupiah. Jadi Bapak Anton harus bayar 4.916.667 rupiah, setiap bulannya.
Yang terakhir, apa itu PPh pasal 26? Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. PPh pasal 26 diatur dalam Undang-Undang PPh Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. Objek pasal 26. Objek pajak yang dikenakan PPh pasal 26 itu mencakup berbagai jenis penghasilan. Yang pertama ada dividen atau pembagian laba kepada pemegang saham. Yang kedua bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan terkait jaminan pengembalian uang. Yang ketiga ada royalti, pembayaran untuk hak kekayaan intelektual. Yang keempat ada penghasilan dari penyewaan harta. Yang kelima imbalan atas jasa atau pembayaran untuk jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan. Selanjutnya ada hadiah dan penghargaan, yaitu termasuk hadiah uang non-tunai maupun uang tunai. Yang selanjutnya ada pensiun atau pembayaran berkala lainnya, yaitu pembayaran yang diterima secara berkala setelah pensiun. Dan yang terakhir ada premi asuransi, yaitu pembayaran premi asuransi kepada perusahaan asuransi dari luar negeri. Selanjutnya masuk materi subjek PPh pasal 25. Pasal 26. Subjek pasal 26 untuk PPh, yaitu yang pertama ada wajib pajak luar negeri yang mencakup orang pribadi dan badan yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Mereka dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Atau pemotong pajak, yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk pemotong PPh pasal 26 yang mana meliputi badan usaha pemerintah, subjek pajak dalam negeri baik badan maupun orang pribadi, yang ketiga ada penyelenggara kegiatan, dan yang terakhir ada perwakilan perusahaan dari luar negeri lainnya yang beroperasi di dalam Indonesia. Lalu ada tarif pajak PPh pasal 26. Yang pertama ada tarif umum, yaitu tarif dasar untuk PPh pasal 26 adalah 20% dari penghasilan bruto yang diterima oleh WPLN. Ini berlaku jika tidak ada tax realty yang mengatur tarif yang lebih rendah. Yang kedua ada tarif dalam tax realty, yaitu jika terdapat tax realty antara Indonesia dan negara asal WPLN, tarif pajak yang dapat diturunkan sesuai ketentuan dalam perjanjian tersebut, misalnya tarif pajak untuk dividen, bunga atau royalti yang bisa lebih rendah dari 20%, bergantung pada kesepakatan P3B. Contohnya, tarif dalam tax realty ada dividen, yang mana biasanya dikenakan tarif antara 5% sampai 15%, tergantung ketentuan spesifik dalam tax realty. Ada juga bunga, tarif dapat berkisar 10 sampai 15%. Untuk royalti itu tarif yang dikenakan 5 sampai 15%, tergantung pada jenis royalti dan ketentuan dalam perjanjian. Syarat untuk pemanfaatan tarif yang lebih rendah biasanya mencakup yang pertama, ada penerima penghasilan bukan merupakan subjek pajak dalam negeri di Indonesia. Yang kedua, penghasilan penerima harus merupakan subjek pajak dari negara mitra. Yang ketiga, tidak terjadi penyalahgunaan P3B. Yang keempat, penerima penghasilan harus merupakan beneficial owner sesuai dengan ketentuan dalam P3B. Dengan adanya tax realty, WPLN dapat mengurangi beban pajaknya di Indonesia, sehingga dapat mendorong investasi dan kerjasama ekonomi antar negara. Lalu ada wajib pajak PPh pasal 26. Yang pertama ada orang pribadi luar negeri atau non-resident individuals, yaitu orang yang tidak bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia. Contohnya itu ada konsultan asing yang memberikan jasa kepada perusahaan di Indonesia. Yang kedua ada badan usaha atau entitas hukum luar negeri, yaitu badan usaha yang tidak berkedudukan di Indonesia dan tidak menjalankan kegiatan usaha tetap di Indonesia. Contohnya perusahaan asing yang menerima royalti, bunga, atau dividen dari Indonesia.
Yang ketiga ada penerima penghasilan dari Indonesia, yaitu subjek yang menerima penghasilan bersumber dari Indonesia itu meliputi dividen, bunga, royalti, sewa, jasa teknis, manajemen atau konsultasi, dan juga keuntungan dari penjualan aset yang ada di Indonesia. Untuk pengecualian PPh pasal 26, yang pertama ada pengecualian berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, yaitu ada P3B antara Indonesia dan negara asal wajib pajak seringkali mengatur tarif yang lebih rendah atau bahkan pembebasan pajak atas jenis pajak tertentu seperti dividen, bunga, ataupun royalti. Dalam hal ini, PPh pasal 26 yang umumnya 20% dapat dikurangi atau ditiadakan sesuai ketentuan P3B. Contohnya, dividen yang diterima oleh perusahaan di negara memiliki P3B dengan Indonesia, misalnya Singapura, dapat dikenakan tarif lebih rendah, seperti 10% dari tarif standar 20%. Lalu ada bunga atau royalti yang juga dapat dikenakan tarif lebih rendah tergantung dengan ketentuan P3B antara Indonesia dan negara asal penerima. Yang kedua, ada pengecualian untuk jasa berhubungan dengan BUT. Jika badan atau individu luar negeri memiliki BUT di Indonesia, maka penghasilan yang diterimanya tidak dikenakan PPh pasal 26, melainkan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan PPh pasal 25. BUT berarti badan usaha luar negeri tersebut memiliki pengaturan atau cabang yang tetap di Indonesia yang menjalankan kegiatan ekonomi di negara tersebut. Contohnya seperti perusahaan luar negeri yang mendirikan cabang atau kantor perwakilan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia. Dari operasional BUT tersebut dikenakan pajak operasional sesuai dengan ketentuan PPh pasal 25 dan tidak melalui PPh pasal 26. Yang ketiga ada pengecualian penghasilan tertentu, yaitu beberapa jenis penghasilan luar negeri yang berasal dari Indonesia, meskipun pada dasarnya dikenakan PPh pasal 26, dapat dikecualikan dari pajak tergantung pada peraturan atau ketentuan lainnya seperti subsidi, bantuan luar negeri, atau penghasilan yang telah dikenakan pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup PPh pasal 26. Contohnya bantuan teknis atau bantuan dari lembaga internasional tertentu yang diatur oleh perjanjian internasional. Yang keempat, penghasilan yang berasal dari kerjasama internasional, yaitu beberapa penghasilan yang diterima oleh badan atau individu luar negeri melalui kerjasama internasional dalam rangka kegiatan pembangunan atau proyek tertentu yang diatur dalam perjanjian internasional juga dapat dikecualikan dari PPh pasal 26. Hal ini seringkali terkait dengan pengaturan perpajakan khusus antar negara. Yang kelima, ada penghasilan yang dikecualikan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan atau peraturan pajak lainnya. Yaitu peraturan khusus itu terkadang terdapat peraturan pemerintah atau perpajakan pajak khusus yang mengatur pengecualian terhadap penghasilan tertentu dari kewajiban PPh pasal 26, seperti yang berlaku untuk beberapa kegiatan atau transaksi yang terkait dengan investasi di sektor tertentu. Untuk contoh perhitungan dari PPh pasal 26, yaitu perusahaan di Indonesia atau PT GHI membayar imbalan jasa konsultasi sebesar 15.000 US dollar kepada konsultan asal Amerika Serikat Mr. John untuk membantu PT GHI dalam perencanaan strategis. Tarif PPh pasal 26 untuk jasa konsultasi 20%, tanpa P3B untuk mengatur tarif yang lebih rendah. Untuk perhitungannya, total penghasilan atau jasa konsultasi yang diterima Mr. John itu kan 15.000 US dollar. Untuk tarif PPh pasal 26, 20%. Untuk pajak yang dipotong PPh pasal 26, 20% dikalikan 15.000 US dollar, yaitu 3.000 US dollar. Maka jumlah yang diterima oleh Mr. John setelah pajak 15.000 US dollar dikurangi 3.000 US dollar, yaitu 12.000 US dollar. Maka Mr. John menerima pembayaran sebesar 12.000 US dollar setelah dipotong pajak.
PPh pasal 26 yang telah dipotong pajak adalah 3.000 US dollar yang disetorkan oleh PT GHI ke kas negara. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.